Di tengah pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, pengacara kondang Hotman Paris sempat memberikan sentilan pedasnya terhadap beberapa pihak yang ikut berkoar-koar maupun lembaga yang tidak bertindak sama sekali. Terbaru, Hotman Paris memberikan sentilan pedasnya terhadap TikTokers Ibu Widya yang menyinggung dirinya diam alias tidak seperti di awal penanganan kasus. Selain itu, Hotman Paris juga memberikan sentilan pedas terhadap Komisi 3 DPR RI yang belum bertindak membantu menangani kasus kematian Vina dan Eki. Untuk mengetahui yang lainnya, maka inilah 5 sentilan pedas Hotman Paris usai dianggap diam dalam menangani kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Baru-baru ini kemunculan TikTokers bernama Ibu Widya di tengah pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki cukup menggemparkan publik. Bagaimana tidak, dalam media sosial pribadinya, Ibu Widya berkoar-koar dan menyinggung beberapa pihak yang tengah menangani kasus kematian Vina. Ia, pengacara kondang Hotman Paris, menjadi salah satu pihak yang dikritik oleh Ibu Widya. Seperti diketahui, Ibu Widya menyinggung pengacara kondang yang diduga Hotman Paris saat ini menjadi lebih diam setelah sebelumnya gencar menyuarakan kasus kematian Vina dan Eki. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris pun memberikan sentilan pedasnya terhadap Ibu Widya. Lantas, seperti apa sentilan pedas Hotman Paris untuk Ibu Widya? Kemarin garang sampai ke langit ke-7, ya kan? Sekarang lobet. Halo para monjong-monjong yang selalu menanya kasus Vina gimana? Kenapa Hotman diam saja? Monjong yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024, ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada 2 perkara yang sama tapi putusannya berbeda didasarkan kepada 2 BAP yang berbeda. Beberapa waktu lalu, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, mengungkap adanya pesan terselubung dari utusan Ibtu Rudiana. Ia, Hotman Paris, menyebut bahwa utusan Ibtu Rudiana secara tiba-tiba menghampirinya dan meminta Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana yang merupakan ayah mendiang Eki. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris pun merespon telak dan menolak mentah-mentah permintaan Ibtu Rudiana. Mengingat sebelumnya Hotman Paris telah dikecewakan dengan sikap Ibtu Rudiana yang sulit dihubungi dan tak merespon pesan dirinya. Lantas, seperti apa sentilan pedas Hotman Paris untuk Ibtu Rudiana? Dan seperti apa respon Ibtu Rudiana? Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egi. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainona menolak menjadi kuasa hukum dari
Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Jadi itu tidak mungkin. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Untuk kesekian kalinya, Hotman Paris menyentil Komisi 3 DPR RI yang bungkam dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Ya, hal tersebut lantaran Komisi 3 DPR RI memiliki ruang lingkup membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan. Namun, sebagai perwakilan rakyat yang membidangi hukum, Komisi 3 DPR RI justru seolah diam dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa sentilan pedas Hotman Paris untuk Komisi 3 DPR RI? Tim Komisi 3 kita DPR, Komisi Hukum, sampai sekarang silent. Padahal ini sudah kasus yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Tapi yang membidangi hukum di DPR kita diam saja. Sebentar lagi mereka akan berakhir masa jabatannya dan akan dapat uang pensiun seumur hidup. Komisi 3. Sampai sekarang mereka no comment. Tapi demikian juga kami mengkritik pihak universitas, para ahli hukumnya. Kalau waktu Pilpres mereka kumpul ikut rame-rame komentar. Dari universitas pun ahli hukumnya tidak ada satupun komentar. Diam semuanya. Ya, itu yang kami sangat kritik. Padahal begitu banyak profesor hukum pidana di universitas. Di tengah pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, dua pengacara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution terlibat aksi saling sindir di media sosial. Ya, hal tersebut bermula saat keduanya berbeda pendapat terkait kasus kematian Vina. Lantas, seperti apa aksi saling sindir Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution? Jadi kalau ada tadi seorang pengacara yang katanya otaknya brilian, berkilau, ya saya sudah bilang kalau you punya berlian berkilau, intelektualnya berkilau, nah saya mau ukur kadar keberkilauannya itu, berkilau secara intelek, karena itulah indikator seorang lawyer yang handal. Pertama, dia tidak cuap-cuap di media, apalagi di Instagram, karena itu yang bicara one way communication. Kalaupun ada feedback komunikasi dari pertanyaan, itu lebih condong tidak pada kadar intelektual. Karena Anda semua tidak orang hukum. Banyak yang bukan orang hukum maksud saya. Betul kan? Jadi kalau saya mau, sudah beberapa kali terjadi perdebatan di beberapa TV swasta, ini ada kaitannya. Nah, kenapa kok Anda tidak pernah nongol gitu? Ini bukan masalah perkara senior apa junior. Dia bilang saya kasih pengacara-pengacara junior. Nah, sekarang saya ini menurut saya tidak senior banget, tapi sudah lebih sedikit dari yang junior. Nah, artinya walaupun saya junior, saya pingin bukan nantangin dia nih, karena itu nggak baik ya. Tapi saya pingin tampil bareng dia untuk kami berdebat dalam pemikiran yang konstruktif terkait dengan kasus ini. Sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka
prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Pina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Hotman Paris secara terang-terangan memberikan sentilan pedas terhadap seluruh pihak yang menudingnya bertindak lamban dalam menangani kasus kematian Vina dan Eki. Hotman Paris secara menohok menyinggung terkait strategi yang dipersiapkannya untuk mengungkap kejanggalan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas seperti apa sentilan pedas yang diberikan Hotman Paris? Hotman 911 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa. Itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, dalam mungkin ngapain saya usulin pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada lampir segala macam itu di TikTok, ya ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau maksud, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar sekarang ini udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya.